Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Yanandar. Salam satu laras, salam satu hobi, dan sehat selalu tentunya. Oke, ini hari kita lagi hunting ya, tapi sekalian mau nanggepin postingan Mas J yang pernah pesen power plenum dan regulator standar ke saya ya. Kemarin saya diposting di Facebook di grup pecinta laras 177 beralur ya, kalau nggak salah. Jadi gini, ini hasil cat dari awal sama Mas J itu masih ada ya. Beliau itu dari awal itu dulu sudah lama sekali pernah cat ke saya, konsultasi mengenai power plenum dan regulator. Itu sudah saya jawab semua, pada akhirnya menghilang dan tiba-tiba muncul lagi. Dia bertanya, "Bos, saya mau pasang power plenum sama regulator gimana?" Dan saya jawab, "Loh, terserah sampean mau pasang mau enggak ya terserah." Gitu. Dari itu saya sudah mulai curiga ya, bahwa dia tuh orangnya ya, mohon maaf nih, kalau menurut saya agak rewel. Jadi beliau itu pada akhirnya memesan power plenum diameter 28, panjangnya 6 cm standar ya, dengan regulator standar juga. Minta di setting di OP di 1800. Nah, setelah itu dia transfer lunas, dan inden itu biasanya di saya kan kurang lebihnya di 2 minggu ya. Baru transfer dapat 1 hari atau 2 hari, dia tiba-tiba mengirimkan chat ke saya dan mengirimkan nomor rekening, katanya uangnya minta dikembalikan. Nah, di situ kan sudah menunjukkan bahwa dia itu orang nggak punya pedoman kalau saya bilang itu. Jadi ya untungnya di waktu 2 hari itu power plenum sudah ada yang ready ya, dengan ukuran yang sama dengan pesanan beliau. Pada akhirnya ya saya kirim. Saya ngomong bahwa regulator sama power plenum sudah ready. Nah, akhirnya beliau minta kirim. Oke, kita kirim. Saya kirim foto. Awal dia komplain masalah drat, guys. Dratnya ini, adapter beliau itu ukurannya sama ya. Adapter beliau itu jumlah dratnya itu lebih sedikit, dan punya saya itu lebih banyak. Otomatis punya saya lebih kuat dong. Kan seperti itu tujuan saya. Selama itu masih bisa masuk, saya perjelas. Akhirnya oke, nggak jadi masalah. Dari situ barang saya kirim, begitu nyampe power plenum nggak ada komplain, sudah pas. Cuman beliau bukan komplain ya, tanya masalah output tiba-tiba. "Bos, ini kemarin disetting di output berapa?" Ingat saya biasanya itu permintaan saman kan 1800, kalau nggak 2000. Kan cat yang masuk ke saya itu pesanan banyak ya, jadi nggak semua saya ingat kalau saya nggak cek pembukuan atau hasil cat dulu. Saya jawab seperti itu. Pada akhirnya dia menjawab, katanya ini outputnya berada di 1600. Ya wajar, ya kan. Lalu di situ ada pertanyaan lagi, "Bos, ini yang mana yang output, manometer yang output dan yang input itu yang mana?" Kira-kira salah nggak kalau saya menjawab sampan itu paham fungsi regulator atau enggak? Kan seperti itu jawaban saya. Dengan pertanyaan seperti itu dan saya jawab seperti itu, salah nggak saya menjawab? Kalau menurut saya sih enggak. Karena orang itu kalau sudah mau pakai regulator harusnya sudah paham dulu fungsi regulator itu seperti apa. Dan regulator itu ya, ini alat setting saya. Ini alat setting saya kasih manometer 2. Tujuannya apa? Karena manometer itu nggak ada yang semua konsisten, itu nggak ada ya, pasti ada perselisihan. Dan regulator itu setelah kita setting di sini di tempat saya sesuai permintaan, misalnya 1800 atau 2000, ketika barang sudah nyampe dipasang di chamber sampean, itu nggak jaminan itu langsung pas, bisa lebih tinggi, bisa juga di bawahnya. Di situ. Jadi intinya manometer itu nggak ada yang real. Khususnya buat Mas J, Mas ya. Tolong disimak. Saya nggak menyalahkan sampean. Itu
Anggap saja pelajaran buat saya. Jadi regulator yang sudah saya setting di saya itu bukan jaminan langsung pas di chamber sampean. Apalagi sudah dipasang power plenum ya. Itu pasti ada perbedaan. Kebanyakan dan semua pelanggan saya sudah saya ingatkan yang membeli regulator di saya. Dan regulator yang saman pesan juga regulator standar ya. Regulator standar dengan dispring standar bawaan regul dan piston juga bawaan regul. Sebenarnya ini bukan berarti nggak bisa dibuat hunting, sangat bisa, tapi nyetingnya itu harus ada chambernya yang mau digunakan ya. Jadi pada prinsipnya di situ di postingan itu kan beliau nggak berani menyebutkan nama saya, tapi pada akhirnya berani menyebutkan, tapi WA Facebook saya diblokir dulu supaya saya tidak bisa mengetahui postingan itu. Tapi teman saya di Facebook itu banyak yang ngasih tahu ke saya. Nah, coba saya masuk ternyata nggak bisa. Tapi saya dapat bantuan dari para settinger yang lain. Jadi di screenshot dikirim di saya. Dan pada akhirnya beliau itu di situ yang komen itu ya, yang nyambung sama dia ada juga orang katanya sih pernah beli plenum di saya, dratnya nggak cocok. Ya nyambung ya mereka berdua aja, yang lain itu saya baca itu ya, saya yakin beliau yang menjawab para suhu semua. Orang yang paham. Jadi dia sepemikiran sama saya. Nggak semua regulator itu yang disetting dengan tester regul langsung pas di chambernya, apalagi sudah dipasang power plenum. Beda konstruksi chamber, beda juga hasilnya. Itu banyak, bahkan banyak mendapat bulian daripada saran-saran terbaiknya. Di situ ya. Saya diblokir di grup itu, pada akhirnya saya cek dengan Facebook saya yang lain, saya bisa masuk. Ya entah kenapa, ngapain harus diblokir kalau cuma mau nyebutkan nama saya nggak masalah. Saya tahu di postingan itu saya nggak masuk, saya nggak komen di situ, tujuan saya bukan saya merasa bersalah atau saya merasa takut ya. Percuma saya ngeladenin hal-hal seperti itu. Kalau saya ngeladenin ya berarti sama saya dong, saya sama juga dengan mereka dong, kan gitu. Jadi percuma, makanya lebih baik saya buat konten seperti ini. Jadi gini Mas ya, saya tunjukkan. Ini piston standar bawaan regulator, piston bawaan ya. Dan ini dispring juga bawaan, ini ya. Ini dispring bawaan. Ini piston yang menggunakan Sustapek, ini ujungnya beda. Ini ya, ujungnya berbeda. Ini Sustapek, ini yang bawaan. Dan ini dispring yang warna coklat yang umum dipakai pada para huntinger sama pemain lomba. Ini ya, dispring warna coklat. Ini beda Mas hasilnya, kualitas lebih bagus ini. Yang pertama. Yang kedua, jika ada perubahan output atau naiknya output itu lambat, itu coba dibersihkan di ujungnya ini kan bisa. Di regulator itu Mas. Itu yang sangat berperan penting di regulator itu nomor satu katup yang di dalam ini ya. Ini di dalam ini ada katup kecil itu yang agak nongol yang akan bersentuhan dengan teflon yang berada di piston ini. Kalau di situ ada masalah, otomatis dia nggak bakal mendapatkan output yang bagus atau pergerakan manometer yang cepat ya, kembalian output yang cepat ya, kalau bahasa saya seperti itu. Itu yang sangat berpengaruh. Dan kemarin itu sudah saya sarankan pada Masnya untuk membuka regulatornya dan membersihkan ujung ini. Ujung piston ini ya, sore-sore di beliau WA itu katanya mau dicoba, dan tiba-tiba pagi sudah ada balasan katanya outputnya masih tetap, kan gitu ya. Saya nggak tahu itu dibongkar beneran atau enggak, kita nggak tahu ya, sama-sama nggak tahu, cuman seperti itu. Dan nggak lama kemudian ada postingan di Facebook di situ ya. Dan saya kasih tahu lagi masalah regulator itu seperti ini ya. Ini kita setting sekarang dengan output yang kita inginkan dan kita rakit ya. Ini dispringnya nggak masuk. Dan kita rakit, kita pasang ya. Kita pasang, dan setelah kita pasang, setelah kita coba, ini suatu saat kita ingin membersihkan atau gimana lah. Kita intinya membongkar regul ya. Ini kita buka, ini si piston kita lepas dan kita pasang lagi. Itu aja beresiko akan ada perubahan di outputnya ya, bukan jaminan akan tetap outputnya di situ. Karena apa? Nggak semua
pengerjaan itu walaupun CNC maupun barang impor ataupun barang Cina ya, ini kan buatan Cina ya, ataupun Taiwan, itu nggak semua ada yang presisi. Terkadang ini kita putar gitu aja itu output sudah berubah. Jadi nggak jaminan ini setelah kita setting dan kita lepas kita pasang lagi itu output akan tetap di posisi semula, itu nggak jaminan. Karena apa? Kita putar aja terkadang bekasnya di sini kelihatan. Katupnya itu kita geser sedikit itu sudah mendapatkan output yang berbeda juga. Di situ. Jadi jangan salahkan para penjual regulator termasuk saya ya, yang lain termasuk saya. Itu pasti mengalami hal yang sama dengan saya. Ketika ada request settingan output, setelah kita setting, ketika dipasang di chambernya atau chamber si pemesan, nggak jaminan itu akan sesuai dengan permintaan atau settingan output yang ada dari penjualnya ya. Di situ salah satunya. Dan masalah drat yang nggak cocok kan sudah saya jelaskan di video-video power plenum yang sudah lalu-lalu ya. Itu banyak sekali. Khususnya buat pelanggan-pelanggan saya, alhamdulillah banyak yang cocok daripada yang nggak cocoknya. Ya nggak cocok tuh banyak faktor, karena kita paham atau kita nggak paham, dan antara emang benar-benar kurang presisi. Di situ. Sorry guys, ini lagi hunting. Jadi ada suara punai agak celinguan ya. Ini lagi hunting, lagi sementara poin 4. Punainya poin 4. Ini menggunakan unitnya Mas Aurel, cuman saya nggak bisa membuat konten berburunya ya. Hasil videonya jelek semua, jadi nggak kita upload. Ini baru hasil 4, kemarin poin 6 kalau nggak salah 2 hari ini. Oke, kita lanjut ya. Masalah mengenai drat regulator power plenum ataupun yang lain ya. Jadi mengenai ukuran drat ya guys, saya kasih tahu. Ini anggap saja ini power plenum ataupun adapter ya. Ini buatan CNC guys. Dua-duanya buatan CNC. Mau lokal atau impor itu sama saja. Ya. Dan ini kepala regul juga asli impor ya. Ini bawaan regul original. Ini satu pabrik. Cuman bedanya di sini ada 2 ring, o-ring di sini 1 Oh ya, sama-sama 2 o-ring ya, cuman saya lepas. Ini barang yang sama ya. Ini pun hasil dratnya nggak sama guys. Perselisihan itu udah pasti ada, apalagi buatan manual ya. Di sini kita coba. Yang sini ini enak guys. Nah, masuk. Ini di barang yang sama ya. Dan ini kita coba. Nah, di sini dia nggak masuk. Ini masih ada celah. Ini padahal barang yang sama. Adapternya sama. Barang ori bawaan ya. Ini buatan CNC. Ini menunjukkan bahwa nggak semua drat itu sama. Perselisihan tuh pasti ada, walaupun buatan manual ataupun CNC itu sama saja. CNC itu cuma mesinnya, pahatnya itu sama. Jadi yang namanya pahat itu suatu saat itu pasti ada ausnya, dan itu harus diperhitungkan berapa kali pakai, harusnya wajib ganti gitu loh. Jadi bukan berarti nggak bisa diatasi. Makanya di video saya itu banyak video-video cara mengatasi pemasangan power plenum atau mengatasi drat yang nggak bisa masuk ya. Saya nggak pernah menyarankan untuk mengamplas chambernya. Katanya kemarin kan ada jawaban di situ, katanya saya menyarankan untuk mengamplas chambernya. Dan chamber pun nggak semua presisi, chamber pun juga nggak semua bagus. Pasti ada yang mendapatkan perselisihan drat ya, itu pasti ada. Tapi semua itu bisa diatasi. Dan semua power plenum buatan saya itu semua bergaransi. Jika pembelinya nggak mampu untuk memasang sendiri ataupun mengatasi sendiri, itu rata-rata saya suruh kirim balik beserta pasangannya. Saya pasangkan gratis. Saya nggak minta bayaran. Itu untuk barangnya ya, saya pasangkan gratis. Dan ternyata kemarin masih ada juga yang menjawab di postingan Mas J itu, katanya membeli plenum dari saya, dratnya nggak bisa masuk, dan saya menyarankan untuk mengamplas chambernya.
sebenarnya mudah loh. Kalau emang nggak mampu kirim ke saya pasangkan gratis. Untuk barangnya ya saya garansi. Itu semua di pelanggan saya rasa seperti itu. Bahkan kemarin juga ada yang mengirimkan chambernya ke saya pasangkan. Saya nggak minta ongkos. Cuman ongkos kirimnya ya mohon ditanggung sendiri ya, kan barang sudah saya garansi. Satu. Yang kedua, kemarin itu saya membuatkan power plenum untuk produk Greyhound ya, P15 atau P35. Itu mal saya semua maupun plenum yang buat bocap ataupun impor itu semua mal saya barang ori ya, asli. Mal saya semua barang asli. Dan kemarin saya membuat power plenum untuk P35 itu sama, di tempat saya mal saya juga asli. Jadi ukurannya sama persis untuk ukuran dratnya. Nah ternyata ketika nyampe di orangnya, dipasang di tempat-tempat yang ori, di chamber yang ori juga dia nggak masuk. Itulah salah satu contoh bahwa nggak semua drat itu nggak nggak 100% presisi, pasti ada perselisihan. Sesama satu pabrik aja ada perselisihan, apalagi beda pabrik ya, beda pembuat, itu pasti ada perselisihan. Tapi bukan berarti nggak bisa dipasang, bisa diatasi dengan cara yang tertentu. Dan untuk Mas Jie kapan hari juga menjawab masalah setting regul harus loh. Kalau nggak bisa gini berarti saya harus mengeluarkan uang lagi dong. Jadi begini Mas ya, hobi kita ini hobi mahal. Apalagi bagi yang belum paham untuk mengoprek senapan. Apalagi mohon maaf, saya bukan merendahkan, saya juga bukan orang yang punya. Saya juga bukan orang yang berada. Bagi yang dananya ngepres, jangan coba-coba oprek senapan ataupun memasang regul ya. Regul itu nggak bisa sekali pasang itu langsung beres. Dan apalagi bagi teman-teman yang takut mengeluarkan dana untuk oprek senapan, jangan coba-coba. Kalau emang sudah punya itu adanya, sudah nyaman ya sudah di situ. Karena senapan itu bakal meremet ya. Kalau saya bilang, misal sampean beli regulator 250. Mungkin sampean mikirnya sekali beli tinggal pasang sudah beres. Nggak semudah itu. Kalau emang semudah itu, nggak ada settinger yang laku. Semua orang bisa. Iya kan? Selagi unit impor saja masih banyak masalah, apalagi barang lokal. Gitu loh. Lokal itu pada dasarnya awalnya ada unit lokal, jiplaknya dari barang impor. Lokal itu cuma penyempurnaan. Jadi jangan harap zaman beli suatu barang langsung sekali pasang langsung beres, unit langsung enak. Jangan harap seperti itu. Apalagi yang mohon maaf dananya minim, jangan coba-coba. Jadi saya sangat miris kalau ada kata-kata seperti itu ya, beli barang ketika dipasang nggak langsung bisa dipakai dan ada kata-kata saya harus mengeluarkan uang lagi. Ya pasti namanya orang bermainan yang namanya senapan ini mahal. Bukan mahal harganya, kalau belinya kayaknya murah, tapi untuk settingnya dan upgrade dan lain-lainnya itu yang mahal ya. Nggak semudah yang kita bayangkan di situ. Untuk Mas Y, terima kasih Saman sudah posting saya di Facebook. Jadi saya tidak menyalahkan sampean, anggap saja ini emang saya yang lagi masih pemula ini butuh banyak belajar lagi ya. Saya bukan orang yang ahli di bidang senapan, jadi saya mengerjakan ini sesuai apa yang saya bisa saja. Dan saya masih butuh banyak belajar. Dan saya tanpa teman-teman juga bukan siapa-siapa. Oke, cukup sekian, terima kasih. Bagi video kali ini ya, ini buat renungan saja bagi teman-teman yang lain yang dananya ngepres, yang kurang paham untuk upgrade senapan ataupun apalagi masalah regulator. Kalau memang dananya ngepres, saran saya jangan ya, pasti akan meremen. Nggak mungkin dengan harga segitu itu langsung bisa dipakai dan langsung nyaman. Pahami dulu sistem kerjanya regulator seperti apa. Cari para suhu-suhu atau guru-guru yang lain, sama cari ilmu. Nggak harus ke saya, kalau saya bukan orang yang 100% paham di dunia senapan ya. Jangan ke saya, nggak harus ke saya. Bagi teman-teman yang mau belajar setting regul di saya juga monggo, saya jawab pelan-pelan. Banyak kok teman-teman yang lain itu mau belajar regulator melalui telepon ke saya itu, asalkan
apa ya, alat-alatnya itu dia mau beli dan ada. Saya dengan senang hati akan menjawab pelan-pelan karena saya kerja, jadi ya agak slow respon, tapi pasti akan saya jawab pelan-pelan ya. Monggo yang mau belajar. Tapi saya bukan berarti orang yang pinter ya. Saya akan ngasih tahu ilmu yang sesuai yang saya tahu dan sepemahaman saya saja. Karena semua settinger itu bukan berarti kita itu pasti sepemahaman ya. Pasti ada perbedaan pendapat di situ. Jadi carilah orang yang menurut sampean benar, yang menurut sampean paham dan sepemahaman dengan sampean. Disitulah sampean bertanya. Oke, terima kasih. Salam satu laras, salam satu hobi. Sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.